Saya masih bersama dan Puspom TNI Mazda TNI Agung Handoko dan aktivis HAM senior Hendardi. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, sekarang baik polisi maupun militer aktif menerima penempatan di institusi sipil. Tetapi kemudian kalau melakukan tindakan kejahatan, korupsi misalnya, tidak boleh ditersangkakan oleh sipil. Tugas sipilnya mau, tapi ditersangkakan oleh sipil nggak mau. Terasa seperti tentara ingin dianak emaskan, diistimewakan selalu. Apa penjelasan TNI kalau dengan anggapan seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi kembali tadi bahwa subjek hukum kita di peradilan militer adalah prajurit militer aktif. Soal dikatakan bahwa ini seolah-olah mendapat privilege atau impunitas, sebetulnya tidak. Hanya mungkin media tidak pernah meliput bagaimana penanganan hukum di lingkungan TNI. Kalau kita lihat masalah korupsi di Indonesia, dari antara, kalau bukan maksudnya untuk mendikotomikan antara sipil dengan militer, dengan jumlah yang lebih banyak sipil mungkin, yang hukuman berat baru dua memang, satu di sipil, satu di militer, seumur hidup. Nah ini bisa jadi contoh. Di luar itu banyak sekali, Mbak, militer-militer yang dipecat hanya gara-gara berbagai macam kasus. Ini Bapak ingin mengatakan bahwa dengan mereka disidang di polisi militer tidak berarti mereka bisa melenggang kangkung, tidak memberikan impunitas, tetapi ini yang justru menjadi pandangan bagi banyak orang termasuk masyarakat sipil. Bung Hendardi baru saja mengatakan bahwa cara-cara semacam ini menarik militer kembali ke peradilan militer, padahal kejahatan mereka adalah kejahatan misalnya korupsi, itu adalah untuk impunitas. Gimana Anda menggambarkan bahwa itu sebuah kaitan atau sebuah relevansi yang sangat jelas? Itu satu hal ya, bahwa proteksi ya ataupun impunitas itu bakal terjadi karena mereka menangani dirinya sendiri kok, gitu ininya ya. Bagaimana orang melihat ini soal akuntabilitas gitu ya. Sekarang misalnya oke, jadi persoalan apa yang Pak Agung sampaikan tadi, bahwa saya tidak mempermasalahkan apakah peradilan militer itu misalnya akan menghukum seseorang berat, ringan atau berat ya, karena itu otoritas dan wilayah hakim ya. Yang saya persoalkan adalah misalnya sekarang, tapi yang lebih jauh dari sekedar mengimpunitas dalam pengertian politik adalah sejauh mana keterbukaan akuntabilitas di misalnya orang bertanya bagaimana tahanan militer. Apa benar dia ditahan ini semacam itu ya, apa kemudian bagaimana prosedur pengawasan tahanan dan narapidana militer ya, itu aja persoalan teknis yang kemudian akan berlanjut menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa tidak percaya? Ya kalau mereka bisa menangani sendiri kan orang lain nggak bisa lihat ya, orang di KPK aja diambil kok TSK-nya. Anda lebih percaya bahwa semua prosedur itu biar ditangani oleh aparat penegak hukum yang notabene sipil? Di mana-mana negara demokrasi begitu. Dia tidak peduli militer, tidak peduli apakah itu pensiun atau sudah aktif. Ya, kalau dia melakukan suatu tindak pidana umum ya tempatnya di wilayah peradilan umum. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa diterima oleh institusi TNI? Baik, Mbak Rosi. Jadi masalah impunitas ini ya kami juga perlu kejelasan di mana bukti-bukti bahwa kami mempunyai impunitas. Tunjukkan bahwa prajurit-prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dibebaskan atau tidak mendapat putusan hukuman. Kami sangat terbuka dan secara formil persidangan itu harus dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi ya mungkin peradilan di lingkungan militer persidangannya tidak menarik media dibanding, mohon maaf, kalau ada artis bermasalah ini akan berbeda, Mbak. Nah, ini yang perlu. Tapi di sini ada soal sedikit perbedaan. Kalau Pak Agung kan mengatakan soal vonisnya.
percayalah bahwa militer aktif dia dipecat dan kemudian juga hukuman yang tidak ringan. Bapak ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melenggang kangkung. Tetapi kan yang menjadi poin kritis dari seorang Hendardi adalah bukan soal vonis hukumannya, tapi selama proses di peradilan itu. Karena antara mereka menjaga mereka sendiri. Begitu kan poinnya? Ya, mereka menjaga sendiri dirinya sendiri, dan itu seberapa jauh publik bisa mengawasi itu. Ya, dan saya setuju sebetulnya kalau mau hukuman keras lemah ini asal itu tindak pidana militer, ya silakan. Tapi kalau tindak pidana umum, ya itu tidak di peradilan militer. Silakan dijawab dulu. Jadi masalah bukan tadi permasalahan vonisnya, tapi prosesnya tadi saya sampaikan bahwa kita sangat terbuka. Mau mulai proses penyidikan seperti sekarang ini, silahkan. Kami sudah terbuka, silahkan teman-teman media mengikuti. Dan kita akan terus laporkan perkembangan-perkembangan yang kita tangkap. Itu kan persidangan tapi Pak, kan yang ditanyakan soal pada saat ia ditempatkan di polisi militer, di penjara militer. Kita mau dilihat silahkan Mbak. Mungkin, mohon maaf, perlakuannya akan lebih berat mungkin dibanding masyarakat yang pada umumnya.